Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A, 8B, dan 8C. Selamat bertemu di video ini untuk membahas bab kedua. Kalian harus lebih baik daripada bab ke-1. Setelah kalian menonton ini, maka pertemuan selanjutnya adalah pertemuan yang pertamanya adalah latihan ulangan, kemudian selanjutnya adalah ulangan. Nilai harus lebih baik dari nilai sebelumnya. Belajarlah dari kesalahan yang bab 1 sehingga akan memperbaiki di bab kedua. Kita mulai ya. Ya, kita mulai. Bab 2 adalah materi koordinat kartesius, di mana kalian biasanya mengerjakannya dalam bentuk sistem koordinat yang ada dalam buku berpetak. Di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah posisi titik, yang kedua adalah posisi garis. Posisi titik itu kita harus tahu ada titik asal, ada di sumbu X, ada di sumbu Y, kemudian garisnya adalah garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, yang pertama dulu. Di dalam koordinat kartesius, kita tahu dari kelas 7 kita pernah belajar bahwa yang saya tunjukkan ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Di situ ada 4 tempat yang dinamakan kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan terakhir kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, jadi di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita lihat. Kalian harus sudah bisa menentukan titik di mana titik-titik itu harus ditempatkan. Jika saya memberi soal tempatkan titik A 2,1, itu artinya adalah X-nya 2 positif, Y-nya 1 positif. Jika saya menyuruh kalian menempatkan B negatif 2,3, berarti di X dia punya nilai negatif. B-nya positif. Ingat yang di depan ini semua adalah nilai untuk X, yang di belakang adalah nilai untuk Y. Sekarang contoh yang pertama. A-nya adalah 2,1. Berarti X-nya adalah 2, pertemukan dengan Y-nya adalah 1. X-nya 2 tarik ke atas, Y-nya tarik ke kanan. Dua-duanya positif. Maka A ini ditempatkan di sini, yaitu 2,1. Sekarang berapa sih jarak ke X? Berarti mana sumbu X adalah ini? Jarak ke X-nya adalah ini. Jarak ke X-nya adalah 1, kemudian jarak ke Y-nya adalah 2. Ingat, titik A 2,1 bukan berarti jarak ke X-nya 2, jarak ke Y-nya 1. Bukan. Tetapi titik A 2,1, jarak ke X-nya setelah menemukan titik, jarak ke X-nya adalah ke bawah, yaitu 1. Jarak ke Y-nya adalah ke kiri, yaitu 2. Kemudian B negatif 2,3. Jika X-nya negatif, Y-nya positif, maka dia ada di kuadran 2. Kita menempatkan titik negatif 2,3. Negatif 2,3 di sini. Berapakah jarak ke X? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi jarak ke X-nya adalah 3. Jarak ke Y-nya adalah 1, 2. Jaraknya adalah 2. Ingat, semua jarak tidak ada yang negatif.
jarak itu pasti positif, walaupun titiknya ada yang negatif. Nah, di sini. Ini adalah penerangan yang tadi hasil bacaan. Hasil bacaan yang telah Ibu terangkan tadi. Jadi, titik A2,1 itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Ya. Jadi tadi yang saya terangkan di awal. Ini adalah hasil pembacaan dari sebuah gambar. Nah, sekarang materi yang keduanya yaitu posisi titik. Ada posisi titiknya dari titik asal, dari sumbu X, dan dari sumbu Y. Nah, cara menentukan posisi titik ya, ada 2 tahap nih. Yang pertama adalah mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus, kemudian mencari posisi koordinat Y. Ya, jadi misalnya kita menemukan titik di sini, titik ini kita membuat titiknya adalah mencari titik berapakah yang ditentukan di sini. Oke. Nah, saya pindahkan dulu ya. Oke. Jadi untuk mencari titik yang tadi, kita mau lihat X-nya dulu. Ingat, ini adalah sumbu X, maka dia turun ke bawah. Kita tarik garis lurus ke bawah. Oh, ternyata dia mempunyai titiknya adalah 4. Kemudian kita tarik juga ke kiri. Kenapa ke kiri tidak ke kanan? Kan sumbu Y-nya ada di sebelah kiri. Maka dia adalah di titik 6. Maka kesimpulan, titik yang tadi adalah titik 4,6. Itu adalah titik dari dilihat dari sumbu dari titik 0,0 atau titik asal. Ya. Kemudian, ya ini. Tentukan posisi atau koordinat titik A, B, C, D sesuai dengan gambar. Seperti tadi, titik A dulu di sini. Tarik ke bawah 5. Tarik ke kiri 7. 5,7. Titik B. Tarik ke bawah 7. Tarik ke pinggir 5. 7,5. Tidak boleh terbalik ya. 5,7 dengan 7,5 jelas kedudukannya berbeda. Karena itu jangan salah menempatkan X dengan Y. Titik C. 5, 3. 5 dulu. Ingat harus ke bawah atau ke atas dulu. Baru ke kiri dan ke kanan. Titik D di sini adalah 3,5. Sengaja Ibu memberi contoh yang seperti ini agar kalian bisa mengetahui perbedaan 5,7 dengan 7,5 itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Mencari jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Ya. Kalau terhadap sumbu X berarti sama seperti tadi, yaitu mencari jaraknya ke bawah. Atau kalau titiknya ada di bawah, mencari jaraknya ke atas. Kalau terhadap sumbu Y, mencari jaraknya ke kiri atau ke kanan. Lihat titik A, berapakah jaraknya ke sumbu X? Kita lihat ke sumbu X-nya berapa. Ke sumbu X berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik A adalah titik 5,7, tetapi bukan berarti 5-nya adalah jarak ke X, karena jarak ke X-nya adalah 7. Kemudian jarak ke Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, paham ya? Mencari titik beda dengan mencari jarak. Titiknya 5,7, jaraknya bukan berarti 5-nya adalah X, tetapi jaraknya adalah kita hitung jaraknya dari titik yang telah kita buat di sini. Kemudian jarak ke X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian jarak ke Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ya. Nah,
Cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan A dan A, B. Maksudnya apa? Gini, kalau tadi yang kita hitung, itu selalu berpatokannya pada sumbu yang di tengah, titik yang di tengah, yaitu 0,0. Kalau sekarang titik acuannya adalah bukan 0,0. Berapa? Ya terserah, seperti yang akan ditanyakan di dalam soal. Ya. Di sini misalnya titik acuannya 1,2. Kita buat titik 1,2. Ya. Di sini 1,2. Ini adalah titik acuannya. Kalau tadi titik acuannya adalah 0,0 di garis yang biru, sekarang titiknya acuannya adalah di titik yang warna kuning. Paham ya? Ini adalah yang biru adalah dengan biru pertemuan biru dan merah itu adalah titik 0,0 yang disebut dengan titik asal. Kemudian yang di kuning ini adalah titik yang kita buat sebagai titik acuan. Jadi sumbunya berganti, asalnya sumbu Y-nya hijau menjadi kuning, sumbu X-nya merah menjadi kuning. Nah, ini adalah titik acuannya. Ya, kita coba ya. Ini adalah titik acuannya. Di sini titik acuannya. Kemudian kita buat garis menjadi sumbu seperti ini. Titiknya ini. Berarti jarak titik ini terhadap sumbu X. Kalau tadi 0,0 maka dihitungnya sampai bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi karena titik acuannya berubah, maka jaraknya menjadi berubah. Yaitu titik ke X-nya adalah 1, 2, 3. Selesai sampai di sini. Tidak ikut ke bawah. Kenapa? Karena titik acuannya adalah titik yang baru. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, jika titiknya adalah 1,2 di sini, maka titik A-nya itu berapa? Bukan 4,5 seperti yang awal. Kalau titik A ini sebelum ada sumbu kuning, maka dia titiknya adalah mencari angka tarik ke bawah 4 dan tarik ke kiri 5. Menjadi titik A itu adalah 4,5. Tetapi karena kita buat titik acuan baru, maka hitungnya sampai sumbu yang berwarna kuning. Berarti titik A itu adalah 1, 2, 3, ini ke sini 3, kemudian ke kirinya juga 3. Jadi titik A dengan titik acuan 1,2 itu menjadi 3,3. Nah, ini pertemuan yang ketiga ya. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kita tahu ini sumbu X, sumbu Y. Ya, dia berada di tengah-tengah. Kemudian ada sumbu yang lain berwarna hijau, yaitu sumbu di sini K atau garis K. Ya, di sini yang hijau adalah garis K. Kemudian yang biru adalah garis L. Kita lihat garis K tegak lurus pada sumbu X. Jelas ya. Garis K tegak lurus terhadap garis X. Garis L tegak lurus terhadap garis X. Ngerti ya? Tegak lurus. Tegak lurus. Kemudian jaraknya adalah garis K 3 satuan terhadap sumbu Y. Garis L 5 satuan terhadap sumbu Y. Tidak bisa mengukur terhadap sumbu X ya, karena memang garisnya adalah tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang ada garis yang hijau, yaitu garis M, kemudian yang biru garis M. Garis M sekarang tegak lurus dengan garis Y. Garis N tegak lurus dengan garis Y.
Jaraknya garis M adalah 6 satuan dari sumbu X. Garis N adalah 4 satuan ke sumbu X. Nah, sekarang garis memotong. Bedanya garis memotong dengan tegak lurus. Kalau tegak lurus adalah membuat sudutnya 90 derajat jika pertemuannya. Kalau ini tidak. Perpotongan itu adalah bisa membuat sudut berapa saja, yang penting dia terjadi perpotongan. Jadi di sini N1, N2 memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini. Ya. N2 memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini. Itu adalah perpotongan. Nah, sejajar. Sejajar itu adalah dia tidak akan bertemu di perpotongan titik. Sampai kapanpun garis yang sejajar tidak akan bertemu. Karena itu garis M dan garis N sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y. Oke? Nah, kalian dari sini bisa disimak. Yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan suatu titik pada bidang kartesius dalam sumbu koordinat. Itu membuat titik ya. Kedua, kalian harus bisa menentukan berapa jarak ke sumbu X dan berapa jarak ke sumbu Y. Ya. Kemudian, jika acuannya dirubah tidak menjadi 0,0 atau titik asal, tetapi dimanapun berada, misalnya titik acuannya berpindah menjadi 1,2 atau berpindah menjadi 5,6, maka sumbunya menjadi berpindah juga. Maka jaraknya juga akan berubah. Nah, kemudian sekarang bentuknya garis. Yang pertama adalah garis tegak lurus. Ya. Garis tegak lurus seperti ini. Jadi ada garis vertikal dan garis yang horizontal. Kemudian sejajar di mana dia tidak pernah bertemu. Dimanapun jika diperpanjang garisnya tidak akan pernah bertemu. Dan satu lagi adalah perpotongan garis. Perpotongan garis itu tidak harus selalu tegak lurus. Bisa tidak tegak lurus, pokoknya dia berpotongan dengan garis satunya lagi. Jika kalian kurang mengerti, silakan kalian buka YouTube-nya, diulangi lagi. Jangan lupa di-subscribe ya. Kemudian jika memang ada pertanyaan, silakan tulis di komennya. Terima kasih. Untuk bab 2, kalian harus lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.